Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda Mutakin. Saya akan presentasi untuk tugas Dasprog atau dasar programan, pembuatan website atau artikel ya. Untuk websitenya kita codingin .000webhostapp.com. Di sini aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang biasa kita gunakan untuk melakukan operasi matematika. Aritmatika adalah cabang matematika yang berhubungan dengan perhitungan sederhana seperti waktu, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Python juga memiliki operasi pembagian modulus dengan operator modulus yang digunakan untuk menjadi sisa hasil bagi, dan operasi eksponensial dengan operator double bintang ya, atau yang kita sebut pemangkatan atau eksponen ya. Untuk operator atau simbol di Python ini ya, nih yang saya blok, dan di belakangannya ini penjelasannya. Berikut contoh kode menggunakan operator aritmatika plus, min, dan bintang dalam bahasa Python. Dari kode program terlihat Python memiliki dua operasi pembagian, yaitu pembagian pecahan dengan operator garis miring atau pembagian pecahan, dan pembagian bilangan bulat dengan operator double garis miring. Double garis miring. Operator garis miring operator pembagian atau pecahan selalu mengembalikan desimal. Misalnya 20 dibagi 5 mengembalikan 2.0, dan operator double miring atau pembagian yang dibulatkan selalu membuang nilai pecahan untuk menghasilkan bilangan bulat. Misalnya 11 di pembagian menghasilkan 2. Operator modulus digunakan untuk mencari sisa hasil bagi 20 hasil dalam 2. Ini adalah 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Karena pembagian bilangan bulat terbesar dari 6 adalah 18. Sebagai contoh lain, 100 modulus 7 juga 2. Karena 98 adalah satu-satunya bilangan yang habis dibagi 7. Operator pemangkatan atau double bintang adalah untuk mencari pemangkatan. Misalnya 5 double bintang 2 atau 5 pangkat 2 sama dengan 25, sama aja 5 dikali 5. Varietas operator aritmatika Python. Seperti matematika biasa, di Python operator perkalian dan pembagian lebih diutamakan daripada operator penjumlahan dan pengurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan studi kasus mencari volume dan luas tabung. Buatlah sebuah program untuk menghitung volume dan luas tabung. Diketahui R sama dengan 20 cm dan T sama dengan 20 cm. Pada baris program, saya terlihat menggunakan input pada variabel T dan R. Tujuannya ialah agar kita bisa memasukkan value-nya sendiri. Lalu saya membuat variabel pi dengan value 3.14, dan pada baris 5 dan 6 saya cetak sekaligus eksekusi variabel-variabel dengan rumus luas dan volume tabung. Saat program itu akan di running, program itu akan meminta value variabel T dan R. Silahkan isi value tersebut seperti yang diketahui di soal. Lalu program akan mencetak volume dan luas tabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama. Saya ingin menjelaskan pengertian kondisi if bahasa Python. Dalam pemrograman, percabangan terkadang diperlukan. Artinya,
Jika kondisinya terpenuhi, jalankan kode itu. Jika tidak, jalankan kode lain. Berikut format if dalam Python. If condition adalah blok kode program yang dijalankan jika condition bernilai true. Bagian kondisi bertindak sebagai penentu struktur percabangan. Jika kondisi terpenuhi, maka mengembalikan ke true, blok kode akan dieksekusi. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka mengembalikan ke false, maka blok kode tidak akan dieksekusi. Kondisi biasanya terdiri dari operasi perbandingan. Misalnya, apakah variabel A berisi angka 10 atau variabel password berisi string atau rahasia. Contoh program percabangan if bahasa Python. Sebagai contoh, saya akan membuat program sederhana. Bisa dilihat sendiri untuk programnya. Hasil program kode A lebih besar daripada B. Di awal kode program saya mengisi variabel A. Jika angka 2 dan variabel B dengan angka 1, kemudian di baris 4 terdapat kondisi if A lebih besar daripada B, yakni apakah variabel A berisi angka yang lebih besar daripada B, apakah 2 lebih besar daripada 1, betul, true, maka perintah di baris 5 akan dijalankan. Jika kondisi if tidak terpenuhi, maka blok kode program tidak akan dieksekusi. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Ramadan. Kali ini kita akan menjelaskan pengertian kondisi if else bahasa Python. Pada dasarnya kondisi if else merupakan tambahan dari kondisi if yang telah kita pelajari sebelumnya. Blok kode program if tetap akan dijalankan ketika kondisi true, namun sekarang terdapat tambahan bagian else akan dijalankan ketika kondisi false. Berikut format if else dalam Python. Ini ada contohnya nih, if condition yang blok kode program yang dijalankan jika kondisi bernilai true, dan yang else. Jika kondisinya benar, blok kode if akan tetap berjalan, tetapi kondisinya salah, maka blok kode else yang akan berjalan. Contohnya kode percabangan if else bahasa Python. Sebagai contoh, saya buat kode program sederhana, yakni melihat apakah sebuah angka lebih besar dari angka lain, lalu tampilkan hasilnya jika kondisi tidak dipenuhi. Nah, ini contohnya nih guys. Masuk kode program. Ada A tidak lebih besar dari B. Dari awal kode program saya mengisi variabel A dengan angka 1 dan variabel B dengan angka 2. Kemudian di baris 4 terdapat kondisi if A lebih dari B, yakni apakah variabel A berisi angka yang lebih besar dari B? Apakah 1 lebih besar dari 2? Salah. Maka perintah di baris 7 akan dijalankan. Pengertian kondisi if-elif bahasa Python adalah suatu konstruksi logika program yang diperoleh dengan menghubungkan beberapa kondisi if-else dalam satu unit. Jika kondisi pertama false, maka kode program yang akan dilanjutkan ke kondisi if di bawahnya. Jika tidak terpenuhi, maka akan lanjut lagi ke kondisi if di bawahnya hingga blok else terakhir atau terdapat kondisi if bernilai true. Berikut contoh formatnya dalam bahasa Python. Yang perlu diperhatikan adalah dalam Python perintahnya adalah bukan
else if tapi elif. Ini cukup berbeda dengan kebanyakan bahasa pemrograman lainnya. Contoh program if elif bahasa Python. Sebagai contoh pertama, saya ingin membuat sebuah kode program untuk menampilkan teks dari angka nilai variabel asal berisi sebuah huruf antara A sampai C. Kemudian program akan menampilkan yang berbeda-beda setiap hurufnya, termasuk jika huruf tersebut di luar A atau C. Ini programnya udah ada di sini. Hasil programnya baik. Di baris 1 saya mendefinisikan sebuah variabel dengan nilai B. Mulai dari baris 2 hingga baris 9 terdapat 3 buah pemeriksaan kondisi, yakni untuk setiap blok elif. Dalam setiap kondisi, isi variabel akan diperiksa apakah itu berupa karakter A, B, dan C. Jika salah satu kondisi terpenuhi, maka blok kode akan dieksekusi sesuai. Jika ternyata inputannya salah, maka else lah yang akan dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raprepanka akan menjelaskan tentang studi kasus menentukan sebuah bilangan ganjil atau genap. Buatlah sebuah program yang bisa menentukan bilangan ganjil atau genap. Programnya sudah ada di web ya. Pada baris program terlihat saya menggunakan input variabel bil. Tujuannya ialah agar kita bisa memasukkan value-nya sendiri. Lalu pada baris program keempat saya bikin pengkondisian jika bil modus 2 sama dengan 0, jika true maka jalankan baris program kelima, dan jika false baris program ketujuh yang akan dijalankan. Dan terlihat pada hasil program saya input 20 ke variabel bil, maka hasil pengkondisiannya akan true. Angka 20 adalah bilangan genap. Terima kasih. Perulangan will bahasa Python. Konstruksi perulangan atau loop dalam bahasa Inggris disebut adalah pernyataan kode program yang tujuannya adalah untuk mengulang perintah multibaris. Saat merancang loop, Anda perlu mengetahui setidaknya 3 komponen. 1. Kondisi awal perulangan. 2. Kondisi pada saat perulangan. 3. Kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berhenti. Berikut format will dalam Python. Start will condition, pagar kode program yang akan diulang. Instrumen di bagian start biasanya perintah inisialisasi variabel counter, misalnya i sama dengan 0. Bagian condition terdapat kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berjalan, misalnya 1 kurang lebih 5, i kurang lebih 5. Kemudian perintah instrumen di dalam blok perulangan yang dipakai untuk menaikkan nilai variabel counter, misalnya dengan perintah i sama dengan i ditambah 1. Contoh kode program perulangan will bahasa Python. Sebagai praktek pertama, berikut kode program perulangan will untuk menampilkan stack hello world sebanyak 5 kali. Data host with by with should raw download. I sama dengan 1, will i kurang lebih sama dengan 5 titik bagi print tanda kurung kutip hello world kutip tanda kurung i tambah sama dengan 1. Hasil kode programan
Titik 2, hello world sebanyak 5 kali. Di baris 1 terdapat perintah untuk menginput angka 1 ke dalam variabel i. Nantinya variabel ini akan menjadi variabel counter yang dipakai untuk menentukan jumlah perulangan. Proses perulangan dimulai dari baris 2, perintah will i kurang lebih sama dengan 5, artinya selama variabel i kurang atau sama dengan 5, maka jalankan perulangan. Di dalam blok perulangan dapat perintah print tanda kurung kutip atas hello world kutip sama dengan di baris 3. Ini dipakai untuk menampilkan stack hello world. Kemudian di baris 4 terdapat perintah insertion yakni i tambah sama dengan 1. Perintah merupakan penulisan singkat dari i sama dengan i tambah 1 yang berfungsi untuk menaikkan nilai variabel i sebanyak 1 angka dalam setiap perulangan. Perulangan will di atas akan diulang sebanyak 5 kali, mulai dari i sama dengan 1, i sama dengan 2, i sama dengan 3, i 1 sama dengan 4, hingga i sampai dengan 5. Ketika nilai variabel counter i sudah mencapai 6, maka kondisi will kurang lebih sama dengan 5 tidak terpenuhi lagi, tanda kurung false, sehingga perulangan berhenti. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alvin Aiman. Saya akan menjelaskan pengertian struktur pengulangan for bahasa Python. Tidak seperti kebanyakan bahasa pemrograman lainnya, for loop Python lebih merupakan loop manipulasi array atau array ini mirip dengan loop for each PHP. Berikut format for dalam Python. For sama dengan lab, for sama dengan dalam kurung a, b, titik. For, in, if, who, kode program yang akan diulang. Dalam format ini, di awal saya akan mendefinisikan variabel foo sebagai sebuah array atau himpunan dalam kurung salah satu dari tipe data string, list, tuple, set, atau dictionary. Perulangan for mengeksekusi elemen sebanyak yang ada di dalam variabel foo. Melalui loop, variabel i berisi elemen yang akan diproses. Contoh kode program perulangan for bahasa Python. Sebagai praktek pertama, berikut kode program perulangan for untuk menampilkan nama-nama warna. Penjelasannya bisa dibaca di bawah. Perulangan for mengeksekusi elemen sebanyak yang ada dalam variabel foo. Melalui loop, variabel i berisi elemen yang akan diproses. Contoh kode program perulangan for bahasa Python. Sebagai praktek pertama, berikut kode program perulangan for untuk menampilkan nama-nama warna. Bisa dibaca di bawah. Hasil kode program merah, biru, kuning. Pada baris 1, saya membuat variabel warna sebagai tipe data daftar. Daftar ini terdiri dari item. Menggunakan for loop, saya mencetak seluruh isi dan dari variabel foo. Di dalam loop, variabel i digunakan untuk menyimpan isi dari elemen yang sedang diproses. Nama variabel itu sendiri bisa independen. Fungsinya hanya sebagai variabel pembantu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapre Panka akan menjelaskan studi kasus menentukan nilai rata-rata. Buatlah sebuah program yang bisa menentukan nilai rata-rata ujian sekolah. Kita sudah buat programnya ya, di web bisa lihat langsung. Pada baris program saya menggunakan variabel untuk menaruh list kosong. Lalu pada baris ke-6 saya menggunakan perulangan for untuk mengulang perintah
baris 9, 10, 11, dan 13. Di dalam tersebut terdapat sebuah perintah .append yang berfungsi untuk memasukkan hasil inputan ke dalam list kosong. Lalu saya buat head tabel pada baris 15 dan sampai 17. Dan untuk menampilkan data saya menggunakan perulangan for. Terima kasih.